Agustiani, NIM 1812166. Kelas PAIB semester 6. Mata kuliah Pendidikan Soft Skill. Dosen pengampu Ibu Herlina Pratiwi, MPD. Di sini saya mengambil materi tentang time management. Pengertian time dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Pengertian dari manajemen. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Atau, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, pengertian dari time management jadi suatu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dengan time management yang baik, seseorang bisa merencanakan dan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, adapun manfaat dan tujuan dari time management. Tujuan dari time management yaitu untuk menjalankan tugas atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas dalam pekerjaan bisa dilihat dari pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam manajemen. Adapun manfaat dari time management yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan penghasilan pada tiap individu. Yang keempat, dapat meningkatkannya kepuasan kerja pada individu. Yang kelima, dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Yang keenam, dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu. Yang ketujuh, menurunnya tingkat stres pada individu. Yang terakhir, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan diperolehnya prestasi kerja yang lebih baik. Nah, aspek-aspek dari time management. Menurut Atkinson, time management terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. Yang kedua yaitu menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang paling penting, mendesak, maupun yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, aspek yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang menyusun jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Yang keempat yaitu bersikap asertif. Bersikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak serta permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasakan bersalah dan menjadi agresif. Aspek yang kelima yaitu bersikap tegas. Tegas merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Yang selanjutnya yaitu menghindari penundaan.
penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara rapi dan tersusun, serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya aspeknya yaitu meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering terjadi menjadi penghalang bagi individu yang mencapai keberhasilannya karena sering membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting. Nah, mungkin itu aspek-aspek dari time management. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi time management. Nah, menurut Harvard menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi time management yaitu diantaranya yang pertama, pengaturan diri. Pengaturan diri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Semakin baik pengaturan diri seseorang, maka akan melakukan dan mampu mengatur waktunya dengan baik pula. Yang kedua yaitu motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi dalam diri yang tinggi akan memiliki kemampuan yang memanage waktu yang baik pula. Nah, yang ketiga yaitu pencapaian tujuan. Seseorang yang berusaha mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh maka dapat mengatur waktunya dengan baik. Nah, adapun faktor-faktor menurut Sri Janti ada beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, adanya target yang jelas. Dengan adanya target pencapaian, maka hidup akan lebih terarah dan waktu pun dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu faktornya adanya prioritas kerja. Adanya prioritas dalam bekerja merupakan salah satu faktor utama yang membuat individu berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Faktor yang selanjutnya, yang ketiga yaitu penundaan pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat akan mengerjakannya. Sehingga bila dilaksanakan dengan terpaksa maka hasilnya bukanlah yang terbaik karena dilakukan dengan sia-sia. Yang keempat yaitu pendelegasian tugas. Sifat kurang percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai dengan sempurna seringkali membuat tersitanya waktu yang kita miliki. Maka dari itu perlunya adanya tindakan mempercayai tugas kepada orang lain yang memang dipercaya. Nah, faktor selanjutnya yaitu penataan ruang kerja. Ruang kerja yang membosankan dapat membuat pekerjaan kurang merasa nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat mengakibatkan sulitnya mendapat hasil kerja yang lebih baik. Maka dari itu harus menciptakan suasana kerja yang baik dan lebih bagus. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengaturan diri, motivasi, pencapaian tujuan, adanya target yang jelas, adanya prioritas kerja, penundaan pekerjaan, pendelegasian tugas, serta penataan ruang kerja. Nah, adapun hambatan dari time management. Menurut Herawati, terdapat beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam time management. Di antaranya, yang pertama yaitu mendahulukan pekerjaan yang dicintainya, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang kurang diminatinya. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan yang mudah sebelum mengerjakan pekerjaan yang memang sulit. Yang ketiga yaitu mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Hambatan yang selanjutnya yang keempat yaitu mendahulukan pekerjaan darurat mendesak sebelum menyelesaikan pekerjaan yang penting. Hambatan yang kelima yaitu melakukan aktivitas yang mendekatkan mereka kepada tujuan atau mendatangkan kemaslahatan bagi diri mereka.
Hambatan yang keenam yaitu menunggu batas waktu atau mepet untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hambatan yang ketujuh yaitu skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan urutan. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu terperangkapnya pada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Mungkin itu saja